Yeah. Came at 17. Damn. Hai, kami dari kelompok 8 dengan nama kelompok Paralel. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Putri Cikita Irawan. Yang kedua ada Monica Agatha Handelen. Yang ketiga ada Melisa Carinta Kaliuang. Dan yang keempat ada Brian Rivaldo Mondong. Kami di sini ingin mempresentasikan salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu Parallel Development. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu metodologi. Jadi, metodologi merupakan pendekatan formal untuk menerapkan SDLC, di mana SDLC yang merupakan singkatan dari System Development Life Cycle, yang berarti siklus hidup sistem, adalah tahapan-tahapan yang digunakan oleh analis dan programmer untuk merancang dan membangun sebuah sistem. Metodologi diperlukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak agar prosesnya berjalan dengan baik. Metodologi tersebut disebut dengan metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang struktur, merencanakan, dan mengontrol proses pengembangan perangkat lunak. Ada banyak metode pengembangan perangkat lunak. Salah satunya adalah metodologi parallel development. Metodologi parallel development adalah metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari metodologi waterfall, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan metodologi parallel development. Yang pertama dilakukan perancangan atau planning. Di dalam planning tersebut, yang dilakukan pertama mengidentifikasi nilai bisnis, yang kedua analisis kelayakan, yang ketiga membuat rencana kerja, yang keempat mengatur staf, dan yang kelima mengontrol dan mengarahkan proyek. Selanjutnya adalah analisis masalah. Setelah analisis masalah, yaitu mencari informasi yang terkait dengan sistem dan menentukan model proses, lalu menentukan model data. Setelah dilakukan analisis tersebut, kita lanjut kepada perancangan atau desain. Pada desain ini ada beberapa tahap, yaitu perancangan proses secara fisik, yang kedua ada perancangan arsitektur sistem, dan yang ketiga juga ada perancangan interface, dan yang terakhir perancangan basis data dan berkas. Setelah dilakukan perancangan atau desain ini, kita lanjut kepada implementasi, yaitu tahap terakhir dalam metode paralel ini. Yaitu di dalam implementasi tersebut ada konstruksi dan instalasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metodologi parallel development. Kelebihannya yaitu pertama, dapat meminimalisasi waktu penjadwalan. Kedua, dapat meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Dengan kata lain, kelebihan dari parallel development yaitu waktu pengembangan sistemnya lebih singkat dibandingkan waterfall, karena beberapa tahapan diakselerasikan dengan membagi menjadi beberapa subproject. Kekurangannya yaitu pertama,
masih menggunakan dokumen di kertas, dan yang kedua, menggabungkan subprojek memerlukan suatu keahlian yang khusus. Biasanya, banyak terjadi kegagalan pada saat proses penggabungannya. Dengan demikian, kekurangan dari metode ini terletak pada integrasi sistem yang memiliki kesulitan tersendiri. Kegagalan atau keterlambatan pada salah satu subprojek memberikan dampak pada proses mengintegrasikan seluruh sistem. Kesimpulan, dalam pengembangan sistem yang paralel, fase desain dan implementasi akan dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau subproyek terpisah. Semua salinan ini kemudian disatukan dalam fase implementasi tunggal, di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem yang padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam metode pengembangan sistem ini, yaitu untuk menggabungkan suatu subsistem atau subproyek terpisah memerlukan suatu keahlian yang khusus. Namun kelebihan dari parallel development method ini mampu meminimalisasi waktu pengembangan sistem sehingga lebih efektif digunakan di saat kebutuhan sistem selalu berubah.